Halo, perkenalkan, nama saya Salman Rais Aprilson Ginting dengan NPM 22106311800157. Nama saya Sali Fitriani dengan NPM 22101311800158. Nama saya Siti Resya Purnama Sidik dengan NPM 22106311800159. Nama saya Sofi Nurrohma dengan NIM 22106311800160. Nama saya Syeda Ulu Suhara dengan nomor NIM 22106311800161. Saya Teguh Nugra Pratama, NPM 221063118016 Apa itu ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang ilmu pemerintahan. Namun, dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek forma ilmu pemerintahan. Sedangkan objek materialnya sama, yaitu negara atau pemerintah. Dan objek forma dari ilmu pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan. Ilmu pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal abad 20 dengan nama Bestuurswetenschap, artinya sama dengan ilmu pemerintahan, dan Bestuurskunde, artinya sama dengan seni pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah itu suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, seperti memiliki objek kajian, memiliki metodologi yang ilmiah, sistematis, dan universal. Dikatakan sebagai seni karena ada juga pemimpin pemerintahan atau orang-orang yang berada dalam pemerintahan yang tidak mempunyai latar belakang. Di tahun 1970 dalam perkembangannya dikenal 3 sosok ilmu pemerintahan, yaitu ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan ilmu pemerintahan terapan sama dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Pemerintah dikenal juga dalam arti sempit dan arti luas. Pemerintah dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan menurut Gerrit van Polje. Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian ini, maka objek formanya adalah organisasi atau kepemimpinan. Pada perkembangannya, cakupan studi politik dan pemerintahan mengalami perluasan, di mana fenomena kekuasaan yang menjadi objek utama. Disiplin ini tidak bisa lagi dipahami hanya dengan melihat bekerjanya institusi-institusi forma negara. Dinamika politik dan pemerintahannya bisa dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat dalam kajian disiplin ini. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep demokrasi modern dan maraknya kajian-kajian tentang civil society. Perluasan cakupan studi politik dan pemerintahan terus berlanjut. Dari periode awal 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep governance. Governance mendefinisikan 3 ranah penting yang harus diperhatikan dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu negara, masyarakat, dan pasar, dan bagaimana relasi di antara ketiga ranah tersebut. Pemikiran ini sebenarnya bermaksud menekankan pada upaya merekonstruksikan politik pemerintah sebagai politik negara, di mana setiap pembelajaran mampu memahami bahwa unsur pemerintah sebagai bagian dari institusi negara memiliki politik tersendiri. Untuk mencapai tujuan negara, pemikiran pemerintah dipandang sebagai suatu gejala yang tak dapat dilepaskan dari proses kebijakan publik. Kelompok ini berpandangan bahwa gejala pemerintah tak lebih dari aktivitas kebijakan publik yang dapat dilakukan atau tidak sama sekali. Perbedaan kekhasan gejala pemerintah di Eropa dan Amerika.
Konsep Eropa kontinental dan Anglo-Saxon sebenarnya bermula dari paradigma ilmu politik. Ilmu politik di Eropa kontinental diartikan dalam arti sempit, sementara di Anglo-Saxon dalam arti luas. Yang sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh ilmu hukum yang lebih dulu lahir daripada ilmu politik. Dalam ilmu hukum, ada yang disebut dengan common law tradition, tradisi hukum Anglo-Saxon, yakni sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan jurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sedangkan di Eropa kontinental berlaku civil law tradition, tradisi hukum kontinental, yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa daratan seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Di Belanda muncul konsep bestuurkunde atau bestuurwetenschap yang bisa diterjemahkan ilmu pemerintahan. Konsepsi mengenai ilmu pemerintahan bersumber pada ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari pada perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda pada Fakulteit der Politiek en Social Wetenschappen. Sementara di Amerika Serikat yang berbicara pemerintahan itu baik pemerintahan dalam arti sempit maupun dalam arti luas adalah administrasi publik. Jadi yang mengkaji gejala-gejala pemerintahan itu adalah administrasi publik. Oleh karena itu, Indonesia pernah dijajah lama oleh Belanda. Maka dengan sendirinya pengaruh Belanda kuat sekali baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam bidang hukum. Dalam mazhab Eropa kontinental, undang-undang merupakan dasar dan payung hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tanpa undang-undang, tanpa hukum yang jelas, pemerintah sebagai lembaga publik tidak bisa bekerja dan tidak bisa bergerak. Mazhab ini selanjutnya melahirkan pendekatan kelembagaan atau institusionalisme dalam analisis ilmu pemerintahan. Mereka selalu berorientasi kepada yuridis formal. Dalam pendekatan kelembagaan, pemerintah dianggap sebagai body of politics dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologi. Pendekatan paradigmatik. Suatu objek formal dapat terlihat berlain-lainan jika diamati dari waktu ke waktu, dari lingkungan budaya yang satu ke lingkungan budaya yang lain melalui metodologi ilmu yang bersangkutan. Konsep paradigma biasanya dikaitkan dengan nama Thomas Kuhn. Kuhn berpendapat setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut, perubahan, dan perkembangan terus-menerus. Para ahli metodologi menyebut yang terakhir ini heuristik. Model paradigmatik ini dapat digunakan untuk menerangkan pasang surut ilmu pemerintahan, yaitu 1. Paradigma pertama atau ilmunya manusia. Dan pada masa perkembangannya di Eropa dan Amerika menjadi normansis atau ilmu pemerintah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, ketika ia memasuki Indonesia pada tahun 50-an, misalnya ia tampak atau digunakan sebagai ilmunya pejabat-pejabat pemerintah, jadi normal science. Ketiga, selama lebih kurang 4 dekade, ilmu pemerintahan dipakai sebagai alat untuk menjadikan manusia yang diperintah sebagai bawahan pemerintah. Inilah periode anomali ilmu pemerintahan di Indonesia. Keempat, periode itu berlanjut dengan periode krisis pemerintahan sejak pertengahan dekade 90-an yang melahirkan gerakan reformasi 1998. Yang kelima, body of knowledge, ilmu pemerintahan yang ada di masa itu terlihat sebagai sampah sehingga harus mengalami revolusi menuju paradigma 2. Dan yang terakhir, keenam, ilmu pemerintahan dalam paradigma 2 diharapkan terbentuk sebagai ilmunya manusia yang diperintah yang dapat digunakan menjadi strategi sekaligus instrumen untuk memperjuangkan dan melindungi tuntutan terhadap kekuasaan yang arogan, otokratik, totaliter, KKN, penerobos, dan serakah. Paradigma ontologis ilmu pemerintahan seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tali Zudowo Endraha, di mana ilmu pemerintahan Bestuurwetenschap mengalami beberapa tahap perkembangan. Pada tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu, sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian internal disiplin lain, seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan multidisiplin. Pada tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada, sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Mengingat bahan acuannya berasal dari dan merupakan aplikasi pengguna berbagai disiplin. Ilmu pemerintahan pada tahap ini berstatus sebagai ilmu pengetahuan terapan. Bagaimanapun bahan ajaran ini dari sudut sejarah dapat dianggap sebagai ilmu pemerintahan generasi pertama
dan kemudian berkembang menjadi ilmu pemerintahan melalui pendekatan monodisiplin. Pada tahap ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan body of knowledge yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan ilmu disiplin ilmu yang spesifik tadi. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut, ilmu pemerintahan berangsur-angsur membedakan dirinya dengan disiplin lain dan menegakkan identitasnya sendiri. Ia membebaskan dirinya dari bayang-bayang ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi negara, dan semakin akrab dengan ilmu ekonomi bisnis dan manajemen. Maka lahirlah disiplin ilmu pemerintahan elektis. Ilmu pemerintahan pada tahap awal seperti Bestur Kunda bersifat ideografik elektis. Inilah awal ilmu pemerintahan generasi pertama. Pada tahap keempat, lahirlah ilmu pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai Bestur Wetenschap. Ilmu pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru di antara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalisis dan disusun juga berdasarkan berbagai anggapan dasar metodologi ilmu pemerintahan. Metodologi ilmu pemerintahan misalnya membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik sebagai berikut dengan mengambil contoh pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Pada tahap kelima, muncul kemampuan denominatif dari ilmu pemerintahan ketika metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu lain sebagaimana ilmu pemerintahan menggunakan metodologi lain sebagai suatu bidang kajian ilmiah. Dan jika ilmu pemerintahan diakui sebagai disiplin berderajat akademik tertinggi, dan juga jika ilmu pemerintahan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh para profesional pemerintahan yang terhimpun di dalam suatu asosiasi profesional. Ilmu pemerintahan generasi ketiga ini di barat telah berkembang. Selanjutnya pada tahap ke-6, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan misalnya pada tahap kedua, yakni sosiologi pemerintahan, berkembang sedemikian pesat sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk ilmu pemerintahan pada generasi keempat, yakni Bestuurwetenschappen dengan pendekatan multidisiplin dan lintas disiplin. Misalnya, tatkala sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, lahirlah subdisiplin sosiologi yang baru, yaitu sosiologi pemerintahan, sejajar dengan spesialisasi sosiologi yang lain seperti sosiologi politik, bahasa, industri, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya pada tahap ke-7, yakni Bestuurwetenschappen, jika berhasil menduduki posisi denominatif bias balik, menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Misalnya, dengan menggunakan metodologi sosiologi ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologi. Maka lahirlah disiplin baru seperti ilmu pemerintahan sosiologikal dan seterusnya. Pada gilirannya, disiplin ini membentuk ilmu pemerintahan generasi kelima.